Shalom, saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar belajar firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua tentang topik Trinitas. Ya, bagi saudara yang belum mengikuti sesi pertama, bisa menonton terlebih dahulu. Itu sangat penting pendahuluan. Ya, dan ada banyak pola pikir atau framework yang penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke sesi yang kedua ini. Begitu. Dan narasumber kita adalah Pendeta Doni Krisutianto. Beliau adalah pendeta dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan saat ini menjadi tenaga pengajar dosen di Adventist International Institute of Advanced Studies atau AIAS di Filipina. Itu. Dan topik sesi kedua kita akan melihat bagaimana perkembangan Trinitas dalam sejarah gereja serta polemik-polemik yang ada di dalam perkembangan itu. Ya, dan sebelum kita mulai, saya undang untuk kali ini Mas Yansen untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar lagi. Tentulah agar kami dapat mengerti, agar pelajaran ini dapat menjadi pengharapan dan aplikasi bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. 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 Baik, Pendeta, monggo. Oke, eh, pada saat ini kita akan mempelajari mengenai eh, sejarah kealahan. Ini bukan hanya berbicara eh, soal Trinitas, ya, tapi eh, berbicara mengenai eh, major major views, ya, di dalam kekristenan mengenai kealahan. Ya, di sini, ya, di sini s- ada beberapa pengertian tentang kealahan dalam sejarah kekristenan. Ada yang disebut monarchianism dari kata mono dan arche. Mono eh, artinya satu, ark, ya, itu adalah kepala atau sumber. Jadi ada satu sumber. Seperti di dalamnya adalah modalistic monarchianism, dynamic monarchians, ya. Jadi apa ini kita akan lihat nanti. Namun eh, modalist, eh, ya, penganut modalis dan dynamic, ya, monarchians ini eh, ada persamaan namun ada perbedaan. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian ada Arianism. Dan dalam Arianism ada lagi yang berkembang setelah zaman Arius, yaitu yang disebut dengan Semi-Arianism, Nah, atau Semi-Arian. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan Binity. Apa itu Binity? Ya, yaitu kealahan yang hanya percaya akan dua pribadi. Jadi kalau di era modern muncul hanya percaya Bapa dan Anak, ya, dan Roh Kudus tidak tidak diakui sebagai Allah, ini bukan sesuatu yang baru karena ini sudah ada dari abad keempat kelima Masehi. Ya. Kemudian Trinitarianism atau Trinitas ini eh, ada banyak, ya. Ada pantheistic Trinitarianism, ada subordinate Trinitarianism, ya, ontological, subordinate ontological, dan ini pun subordinate Trinitarianism ini ada lagi terbagi di sana. Kemudian ada di era modern muncul namanya social Trinitarianism. Jadi kita lihat dari kealahan, bahkan Trinitas pun ada banyak macamnya. Dan bahkan sama-sama mengaku ortodox views. Itu pun terbagi antara gereja Katolik Barat dan Katolik Timur. Mereka terbagi juga di dalam hal ini. Jadi ya, dalam bendera Trinitas,
itu sebenarnya ada banyak juga perbedaan. Dalam Aryan juga di dalam detailnya ada beberapa perbedaan, ya. Dan sekarang kita lihat satu demi satu. Monarchianism. Ini adalah suatu ide di abad kedua dan ketiga yang berusaha mengamankan konsep monoteisme dan kesatuan di dalam kealahan. Kata monarchianism berasal dari dua kata mono dan ark yang artinya satu sumber atau uh, ya satu kepala di sana. Kemudian di dalam monarchianism ada modalistic monarchians, ya, monar modalistik, ya, atau modalis yang sering disebut. Ajaran eh, modalistik ini kita dapat lihat dari tulisan Tertullian ketika dia berkata bahwa ada seorang bernama Praxeas. Dia percaya bahwa Bapa itu sendiri datang dalam eh, perawan Maria dalam hal ini, dan dia sendiri yang dilahirkan olehnya, oleh Maria itu. Dia sendiri yang menderita dan namanya dirinya itu adalah Yesus Kristus. Jadi Tertullian mengatakan ya modalistik ini di abad ketiga, ya, ketika pada saat itu Tertullian mengatakan ada paham bahwa Bapa itulah Kristus, itulah pribadi yang sama dengan Kristus. Jadi dalam hal ini kalau boleh disederhanakan adalah ada satu pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun yang berbeda hanyalah moodnya. Ya, pada waktu dia di sorga dia Bapa, pada waktu dia di dunia menderita itu namanya Yesus. Pada waktu dia naik ke sorga dan dia adalah Roh Kudus. Jadi moodnya yang berbeda. Ya, dia juga percaya bahwa pada satu waktu, ya, Bapa itu dilahirkan dan Bapa itu yang menderita. Allah itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa, yang dikotbahkan, itulah yang disebut dengan Yesus Kristus. Nah, ini kita lihat dari tulisan Tertullian, ya, mengenai apa yang dipercaya oleh Praxeas. Uh, Kita bisa lihat di Anti-Nicene Fathers, volume yang ketiga, halaman 598. Kemudian uh, ada seorang bernama pseudo Gregory Thaumaturgus. Dia mencatat, ya, ini dalam tulisannya A Sectional Confession of Faith. uh, Dia katakan seorang bernama Sabellius. Sabellius adalah salah satu penganjur yang sangat uh, sangat uh, terkemuka di kalangan modalis, ya, di kalangan mereka yang percaya modalis views ini. Dia berkata uh, bahwa Bapa dan Anak itu sama, ya. Karena uh, he holds that the Father is he who speaks. Dia percaya bahwa Bapa adalah dia yang bicara dan Anak adalah firman yang tinggal dalam Bapa dan diwujudkan pada saat penciptaan, dan oleh karena itu uh, menjadi Allah untuk memenuhi segala sesuatu. Hal yang sama dia sampaikan juga mengenai roh. Jadi Bapa, Anak, dan Roh adalah sama. Itulah pribadi yang sama. Jadi ini yang disebut modalistic monarchians. Nah, kenapa disebut mono uh, ark atau monarchianism? Karena yang jadi sumbernya di sini adalah Bapa. Jadi karena dia Bapa, uh, Anak, dan uh, Roh Kudus itu hanyalah mengikut kemudian, tetapi sumbernya semuanya hanya satu, yaitu Bapa. Nah, namun Bapa inilah menjadi Kristus, Kristus inilah menjadi Roh Kudus.
Namun aslinya adalah Bapa. Itulah sebuah bagian dari monarkianism karena satu sumber yaitu Bapa. Nah, itulah modalistik. Jadi Bapa, Anak, dan Roh adalah satu pribadi. Nah, cuma dalam berbeda waktu. Kalau dia di sorga awalnya sebelum inkarnasi namanya Bapa, pada waktu turun ke dunia namanya Kristus, dan pada waktu dia kembali ke sorga, ya setelah kebangkitan itulah Roh Kudus. Ya. Jadi paham yang kedua dari monarchianism ini adalah dynamic monarchianism. Mona, ya. Paham ini percaya bahwa ada satu waktu di mana Yesus itu bukan Allah. Jadi hanya Bapa Allah itu. Yesus menjadi Allah pada suatu waktu tertentu. Itulah disebut dengan itulah sebabnya itu disebut dengan dynamic karena Yesus menjadi Allah itu secara progresif. Beberapa pandangan dari paham ini mengatakan bahwa Yesus itu dimuliakan ketika dia dibaptis. Dan melalui penurutannya, dia diangkat sebagai Allah anak. Ya. Jadi ada yang mengatakan pada waktu dibaptis itulah dia dimuliakan dan dijadikan Allah oleh Bapa. Ada yang mengatakan, oh nanti ya setelah dibaptis dan dalam penurutannya akan kelihatan di mana di sana eh, bahwa Yesus ini tidak berdosa dan kemudian dia diangkat sebagai Allah. Konsep ini menerima Yesus sebagai anak Allah yang diadopsi, bukan anak Allah yang kekal. Jadi ada waktu di mana Yesus itu bukan bukan Allah. Ya, menurut faham dynamic monarchianis ini. Nah, salah satu yang terkemuka di dalam menganjurkan akan paham dynamic monarchianism ini adalah Paul of Samosata atau Paul dari Samosata. Dia adalah seorang bishop dari Antioch, salah satu penganut faham ini yang paling terkemuka. Eusebius mengatakan, ya, Eusebius of Caesarea, dia adalah seorang bishop di Caesarea dan salah seorang yang hadir di dalam konsili Nisea ya, di tahun 325 ini eh, pada waktu eh, General Council yang pertama, Ecumenical Council yang pertama. Nah, Eusebius mengatakan bahwa Paul dari Samosata ini merendahkan pandangan terhadap Kristus, yaitu bahwa dalam keadaan ia, yaitu Yesus, adalah manusia biasa. Jadi, ya, pandangan dynamic monarkianis ini adalah bahwa pada mulanya Yesus manusia dan dia nantinya diangkat oleh Bapa itu menjadi Allah. Jadi dia diadopsi. Nah, makanya pandangan dynamic monarchianis ini kadang-kadang disebut sebagai adoptionis. Ya. Adoptionis. Salah satu pengikut dari Paul dari Samosata adalah Lucian yang nantinya memiliki murid yang ternama yaitu Arius. Dan dia adalah seorang presbiter di Alexandria. Dan dari Arius inilah nanti muncul paham Arianisme. Jadi kita bisa lihat bahwa Arianisme muncul dari dynamic monarkianis ini. Dan di mana ketika Paul dari Samosata katakan bahwa ada satu waktu di mana Yesus adalah manusia lalu diadopsi. Arius ya jadi cucu murid kalau bisa dibilang begitu dari Paul Samosata katakan enggak, Yesus manusia ya dan ya eh, dia bukan Allah. Ya, dia bukan Allah. Ya, dia itu diciptakan. Itu Arius katakan mengenai Yesus. Jadi kita bisa lihat benang merah dari Paul Samosata, apalagi kalau kita telusuri Lucian dan kemudian kita melihat bagaimana ajaran ini punya benang merah, ada hubungannya dengan Arianisme. Jadi itu dimulai
ketika dynamic mengatakan bahwa ada waktu di mana Yesus itu adalah manusia. Tetapi kemudian oleh Arius ditegaskan bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Nah, sekarang kita masuk kepada Arianism. Arius percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, dan karenanya Yesus itu bukan Allah. Ini surat Arius, ya, Arius letter kepada Alexander of Alexandria. Alexander adalah bishop di Alexandria, di mana pertentangan antara Arianisme dan Trinitarians ini uh, terjadi perdebatan di sana, dan akhirnya muncullah Konsili Nisea tahun 325. Dikatakan oleh Arius, "We know one God, alone, unbegotten." Kita hanya tahu satu Allah, yaitu satu-satunya yang tidak diperanakan. Jadi dalam hal ini, kata begotten, diperanakan, itu dianggap sebagai asal mula daripada Yesus Kristus. Nah, nanti kita lihat bahwa ini ada hubungannya nanti kepada paham Arian atau semi-Arian di dalam gereja Advent mula-mula. Sebelum pada akhirnya nanti para pionir gereja kemudian mempelajari Alkitab lebih dalam dan memiliki arti yang lain mengenai hal ini. Dikatakan, "We know one God, alone, unbegotten, alone everlasting, alone without beginning, alone true." Kita hanya tahu satu Allah, tidak diperanakan, hanya satu-satunya yang kekal, satu-satunya yang tanpa permulaan, ya, satu-satunya yang benar, dan satu-satunya yang memiliki kekekalan. Ya. Dalam hal ini, dia percaya bahwa Bapa, ya, adalah sebagai satu-satunya monad. Ya, monad itu adalah eh, satu-satunya Allah yang berkuasa dan yang menjadi eh, penyebab segala sesuatu itu ada. Jadi ini Arius dia katakan. Nah, kemudian dalam suratnya yang lain, Arius kepada Eusebius of Nicomedia. Eusebius of Nicomedia ini adalah seorang bishop di Nicomedia. Jadi ada Eusebius of Caesarea, dia adalah seorang sejarawan, dan Eusebius of Nicomedia. Nah, kalau kita melihat sejarah Konsili Nisea, kita akan lihat bahwa eh, dari sekian ratus, sekitar 300-an bishop yang hadir pada saat itu, semuanya mengecam Arius. Hanya ada dua yang menolak akan hal itu. Salah satunya adalah Eusebius of Nicomedia. Dia percaya atau mempunyai paham yang sejalan dengan Arius. Arius berkata kepada Eusebius of Nicomedia, dia katakan, "Jesus is neither part of God nor from any substratum." Jadi, Yesus tidak pernah menjadi bagian dari Allah. Nah, berbeda dengan Paul of Samosata dari adopsionis ini, dia katakan bahwa satu waktu Yesus adalah manusia, tapi dia diadopsi Allah dan dia menjadi Allah. Bagi Arius tidak demikian. Yesus adalah ciptaan, ya, dan tetap dia itu adalah ciptaan. Dia tidak pernah menjadi bagian dari Allah. Lalu Arius, ya, dalam suratnya kepada Alexander of Alexandria. Alexander of Alexandria adalah bishop yang membawa kasus Arius ini ke persidangan, dan akhirnya Alexander yang percaya Trinitas, eh, kemudian di mana Arius ini adalah presbiternya, adalah sebenarnya di bawah dari Alexander. Namun pertentangan ini akhirnya membawa perpecahan kepada gereja Kristen terutama di timur, dan timbullah Concile of Nicaea itu. Dia katakan Arius, "The Son begotten by the Father." Anak, ya, yang diperanakan oleh Bapa, created, diciptakan, and founded, ya, ya, before the ages.
Jadi diciptakan dan dia dibuat ada sebelum, ya, sebelum zaman, ya, before the ages, ber, ber eh, abad-abad sebelumnya. Was not before he was begotten. Jadi dikatakan bahwa anak itu belum ada ketika dia diperanakkan. Karena dia tidak kekal. For he is not everlasting. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam hal ini Arius berkata bahwa Yesus itu diciptakan. Meskipun dia diperanakkan, tapi dia tidak sama. Nah, dalam hal ini eh, bagi Arius, eh, dia menganggap bahwa sebagai satu makhluk ilahi lah, ya, Yesus ini. Tapi dia diciptakan. Jadi eh, dan dia diperanakkan oleh Bapa, ya, dan diciptakan jauh sebelum. Jadi ada satu hal di mana pandangan Arius ini lebih baik daripada Paul of Samosata, karena Paul of Samosata katakan awalnya dia itu hanya manusia biasa lalu kemudian diadapt, ya. Tetapi bagi Arius, ya, dia memang makhluk ilahi tapi ya yang rendah karena dia itu diciptakan dan dia tidak kekal sebagaimana eh, Bapa. Jadi ya, itulah kesimpulan dari Arius ketika dia katakan, The Son has a beginning. Anak memiliki awal mula, tetapi Allah tanpa asal mula. Itulah sebabnya Yesus tidak bisa disebut sebagai Allah, ya, karena dia punya asal mula. Jadi ini adalah paham dari Arianisme. Nah, pada waktu ini menjadi polemik yang cukup berat di tahun 325, eh, di mana di situ muncullah eh, kata homoousios dan homoiousios, ya. Eh, itu menimbulkan ini istilah Yunani dan istilah teologi pada waktu itu, muncullah semi-Arianism. Konsep semi-Arianism muncul untuk mencari jalan tengah antara Trinitarian dan Arianisme. Ya. Jadi antara Trinitas dan Arianisme. Mereka menolak kata, ya, semi-Arian, menolak kata homoousios, yaitu eh, sama, sejenis, ya, sama. Eh, jadi bahwa Yesus, jadi Bapa dan Anak itu adalah satu substance, ya, satu substance. eh, dia mempunyai kualitas yang sama. Tapi bagi semi-Aryan, ini hanya ada satu huruf ditambahkan dari homoousios menjadi homoiousios, yaitu mirip, ya, tapi tak sama. Mirip tapi tak sama. Ya, kata i. Jadi perbedaan antara semi-Aryan dengan Trinitarian, ya, dan juga Aryan, ya, lebih hanya kepada satu satu huruf, ya. Kalau Trinitarian tidak ada itu kata huruf i di sana. Tetapi bagi semi-Aryan ada di sana. Mereka percaya bahwa Yesus bukanlah ciptaan dan juga tidak memiliki kealahan yang penuh seperti Bapa. Dalam hal ini, mereka percaya bahwa Yesus itu berasal atau derive, ya, berasal dari Bapa secara ontologi. Ada Dalam hal ini, penganut ide ini tidak percaya bahwa Yesus adalah co-equal dan co-eternal dengan Bapa. Karena ada satu waktu di mana Yesus itu tidak ada. Ini adalah slogan dari Arian sebenarnya. Namun juga eh, dalam hal ini secara tidak langsung semi-Arian juga percaya bahwa ada satu waktu di mana Yesus tidak ada karena dia derive,
ya, atau dia berasal, dia keluar dari Bapa. Jadi kata begotten ini menjadi stumbling block, ya, menjadi batu sandungan untuk dapat melihat bahwa eh, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah co-eternal. Karena dengan adanya eh, ya, baik bagi Trinitas, paham Trinitas maupun bagi Arian atau semi Arian, kata begotten itu dimengerti secara itulah asal mula. Ketika itu dimengerti sebagai asal mula dari Yesus, ah, di situ berarti ada waktu di mana Yesus pernah tidak ada. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Penganut paham ini adalah Semea Arian, maksud saya, adalah Basil of Ansira dan Eusebius of Emesa, ada George of Laodicea, and Eustathius of Sebaste. Ajaran ini kemudian dinyatakan sesat dalam konsili Konstantinopel yang pertama atau Ecumenical Council yang kedua. Ya, konsili Ekumene yang kedua eh, itu terjadi di Konstantinopel tahun 381. Jadi kalau kita lihat memang konsili konsili gereja Ekumene, eh, konsili gereja umum itu sampai pada bahkan sampai konsili yang keempat, ya, eh, itu masih tetap membahas tentang keilahian, namun lebih kepada nature dari Kristus. Tetapi untuk Trinitas itu di dua konsili yang pertama, yaitu konsili Nicea dan Konstantinopel yang pertama. Oke, itu secara sekilas ya mengenai faham-faham tersebut. Yang berikutnya adalah Bainity. Ya. Ada kelompok-kelompok yang percaya kepada dua pribadi kealahan dan menolak keilahian Roh Kudus. Kelompok ini disebut, ada yang disebut sebagai pneumatosians, yang berarti pneuma, yang berarti spirits, ya, yang berarti spirit fighters. Jadi mereka menolak akan Roh Kudus. Ada kelompok yang lain yang disebutkan, yaitu namanya Macedonians. Ya, mereka menolak akan Roh Kudus. Mereka mengakui kealahan Bapa dan Anak, namun tetap eh, mereka tidak menerima kealahan Kristus itu sama dengan Bapa. Di situ Bapa lebih tinggi. Athanasius melawan doktrin ini di dalam karyanya Letters to Bishop Serapion Concerning the Holy Spirit, dan Basil the Great, salah satu dari Cappadocian Fathers, ya, melawan ajaran ini dalam On the Holy Spirit. Pemahaman mereka mengenai Yesus adalah bahwa substansi Yesus adalah mirip homoi ousios dan tidaklah sama dengan Bapa. Jadi eh ya eh, di sini mereka tidak menerima akan Roh Kudus. Ya. Beberapa pandangan Bainiti mengenai Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus adalah kekuatan atau energi, dan yang lain menganggapnya sebagai ciptaan yang lebih tinggi dari malaikat. Jadi Biniti pun Bainiti ini mereka juga terbagi paham mengenai Roh Kudus. Namun yang jelas mereka tidak menerima Roh Kudus. Yang berikutnya adalah Trinitarianism. Apakah konsep Trinitas itu? Nah, sekarang kita bisa melihat dengan lebih jelas ini dari Oxford Dictionary of the Christian Church, um, halaman 1652 dikatakan, The central dogma of Christian theology that the one God exists in three persons. Jadi dogma inti dari teologi Kristen adalah hanya ada satu Allah
namun dia ada dalam tiga pribadi dan one substance, ya, dalam satu substance, yaitu Father, Son, and Holy Spirit. Jadi one God, uh, three persons, ya, one substance. Jadi ini inti daripada Trinitas itu. Apakah ada variasi dalam konsep Trinitas? Ya. Apakah ada variasi dalam konsep Trinitas? Robert Latham eh, di dalam bukunya The Holy Trinity, eh, ya ini judul pendek, ya, judulnya panjang, ya, di halaman 255. Bahkan antara gereja timur dan barat tidak melihat paham Trinitas itu secara identik. Ya, artinya ada banyak variannya. Ada banyak varian daripada paham Trinitas ini. Kita tidak membahas semua, ya. Namun kita lihat ada beberapa yang jelas berbeda dalam paham Trinitas ini. Ya. Gereja Timur dan Barat contohnya. Ya. Jadi, da, artinya Katolik Barat dan Katolik Timur. Dan bahwa perbedaan ini membuat satu eh, perbedaan yang signifikan di dalam worship, ya, disebutkan oleh Latham, ya, worship dalam kebaktian, dalam ide, dalam pikiran, dalam hidup, dan di dalam hubungan kegerejaan, ya, hubungan rohani di sana. Jadi eh, bahkan di golongan Katolik Barat dan Timur pun berbeda dalam hal Trinitas. Ya, contohnya ketika melihat hubungan intra-Trinitarian relations, seperti ketika Roh Kudus ini keluar dari mana? Nah, ini adalah masalah filioque, ya, uh, filioque and the Son, ya. Bagi Katolik Barat, ya, Katolik Roma mengatakan bahwa ini keluar dari Bapa dan Anak. Roh Kudus keluar dari Bapa dan juga dari Anak. Sedangkan bagi eh, Katolik Timur itu ya hanya dari Bapa saja. Jadi kita lihat detail di dalam Trinitas pun ada banyak macamnya. Nah, Jaroslav Pelikan di dalam Christian Tradition volume yang kedua, eh, halaman 192 sampai 193, dia katakan, Filioque was not only illegitimate. Filioque mungkin karena eh, dalam hal ini dia masih eh, ya, kita lihat pandangan dari Jaroslav Pelikan. Ini orang yang sangat terkenal di dalam historical theology. Dia sebutkan filioque, yaitu bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Tidak hanya illegitimate, ya, artinya ini bukan hanya tidak sah, tetapi itu adalah filioque, itu adalah sebuah kesalahan. Itu berasal dari satu premis teologia, di mana Timur, gereja Timur, menemukannya ini tidak pas atau salah, and which became visible, dan ini nampak melalui perdebatan-perdebatan di antara Barat dan Timur ini. Beberapa dari area eh, perbedaan ini adalah yang disebut theological method, ya, dari metode teologi. For they involve differences, ya, karena perbedaan ini mencakup karena dua gereja ini ya melibatkan perbedaan cara bagaimana mereka sampai kepada doktrin Trinitas itu. Jadi metode teologinya menurut Jaroslav Pelikan itu berbeda antara Barat dan Timur. Sehingga itulah sebabnya doktrin Trinitas mereka pun ada
perbedaan eh, di sana. Sekarang kita lihat perbedaan dalam Trinitarianism di era modern. Perbedaan dalam Trinitas di era modern ini. Perbedaan ini terjadi, kenapa terjadi perbedaan? Banyak hal yang belum selesai dibahas dalam konsili kekristenan mula-mula. Gary W. Dado, di dalam sebuah artikel The Trinity and Gender Theological Reflection on the Differences of Divine and Human Persons, di dalam satu uh, karyanya dia tuliskan, the early church and the ecumenical creeds of the church did not utilize the idea. Jadi kita lihat gereja mula-mula dan credo ekumene, gereja ekumene, gereja Kristen, seluruh gereja Kristen pada saat itu tidak menggunakan the idea of roles to affirm, ya, tidak menggunakan ide peran-peran, ya, di dalam Trinitas itu to affirm, untuk menguatkan perbedaan pribadi pribadi dalam dalam Trinitas itu, but excluded it. Tetapi ya bukannya bahwa di dalam creed atau credo dari konsili-konsili itu, mereka lebih menekankan kepada kesatuan pribadi dan tidak terlalu banyak berbicara mengenai the differences of the person. Ya, perbedaan dari pribadi-pribadi itu, bahkan mereka mengesampingkannya. Ya, jadi lebih berpusat kepada kesatuan dari Trinitas, tetapi tidak kepada differences of the persons, tidak kepada perbedaan dari persons itu. Itu sebabnya muncul beberapa teori, salah teori ini, dan karena muncul beberapa teori atau paham, oleh karena ketidaksempurnaan di dalam creed ini, maka kemudian timbullah yang disebut dengan divine simplicity atau God's simplicity. Nah, jadi eh, ya karena ada hal-hal yang belum selesai dibahas di dalam konsili gereja Kristen itu. Nah, di kemudian hari, bahkan di era modern ini, divine simplicity ini yang berusaha untuk membuat bahwa Allah itu lebih menekan Allah itu satu. Tetapi ketika divine simplicity itu tidak me eh, eh, tidak membahas tentang adanya multiplicity, ya, di dalam eh, kealahan ini, di situ yang akan menjadi masalah. Nanti kita akan eh, lihat beberapa komentar dari beberapa para teologian mengenai akan hal ini. Perbedaan ini terjadi, yang kedua, ya, kenapa ada terjadi perbedaan paham dalam Trinitas? Oleh karena apa yang dibahas di konsili kekristenan mula-mula itu tidak semuanya dibahas, oleh karena pada waktu itu mereka hanya membahas masalah yang ada pada mereka pada saat itu. Sedangkan ketika paham ini berkembang di abad-abad kemudian, eh, ya tentunya memerlukan lebih banyak keterangan tentang ini. Perbedaan ini terjadi karena pemikiran yang berkembang dan metodologi yang berbeda di era modern. Jadi kita lihat bahwa Charles Hodge dalam Sistematik Teologi halaman 481 dikatakan, there are, however, many modern systems which profess to be Trinitarian, which are in fact mere substitutes of the formula of speculation for the doctrine of the Bible. Ada, ya, dengan demikian, many modern system, ya, banyak sistem modern yang mengaku mereka percaya Trinitas, yang ternyata faktanya
adalah hanya pengganti dari spekulasi formula-formula dari doktrin Alkitab. Jadi akhirnya muncul spekulasi. Many by the Trinity do not mean a Trinity of person in the Godhead. Jadi banyak dari mereka yang mengatakan Trinitas tidak berarti Trinitas dalam pribadi-pribadi kealahan. Tetapi yang dimaksud dengan Trinitas adalah three radical forces. Ya, tiga kekuatan radikal. Eh, Sebagaimana yang disebutkan. In the divine nature, tiga kekuatan radikal dalam nature ilahi. Ya. Yang mewujudkan dirinya dalam berbagai cara. Atau tiga hubungan yang berbeda dari subjek yang sama. Atau tiga tahap berbeda. Atau eh, tiga tahap keberadaan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika kita berbicara tentang Trinitas, eh, pemikiran itu berkembang, ya, dan muncul spekulasi-spekulasi baru dan metodologi-metodologi baru ketika kita berfokus lebih banyak kepada filosofi dan pandangan manusia, dan ketika kita kurang lebih melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam Alkitab. Nah, perbedaan atau kebingungan, kita lihat perbedaan atau kebingungan dalam memahami terminologi dan filosofi kealahan. Contohnya, Athanasius mengatakan hypostasis. Ya, ini Athanasius di dalam tulisannya De Synodis. Ya, hypostasis adalah substance. Jadi hypostasis itu substance atau ousia. Itu kita lihat hypostasis itu sama dengan usia menurut Athanasius. And means nothing dan tidak berarti apapun selain being. Ya. Jadi ketika dikatakan hypostasis uh, sama dengan usia itu berarti substance dan substance itu berarti being. Itu sebabnya di dalam Nicene Creed, Credo dari Nicea, mengatakan bahwa Allah itu hanya satu substance dan satu being. Ya, satu being. Namun tiga pribadi. Nah, cuma kita lihat di sini hipostasis awalnya disebut being. Menurut berarti substance sama dengan being. Ya, menurut Athanasius. Namun kita lihat pemahaman yang ada era modern. Eve Tips dalam Global Dictionary of Theology halaman 249. The Orthodox views of the Holy Trinity is Nicene. Ya, pandangan ortodoks, gereja ortodoks tentang kekudusan Trinitas adalah pandangan dari Nisea, Konsili Nisea. Mengikuti khususnya Athanasius dan para Cappadocian Fathers, para bapak Cappadocian, ya, di abad keempat, seperti Gregory of Nazianzus, Basil the Great, dan saudaranya Gregory of Nyssa. Trinitas is three divine persons. Ini kita lihat di sini, tadi hypostasis dianggap sebagai being. Namun kemudian ada satu saat di mana diartikan hypostasis sebagai persons di sini. Kenapa? Oke, kita menggunakan istilah dari luar, istilah Yunani, atau istilah teologi Trinitas. Tetapi ketika kita terlalu banyak menggunakan istilah-istilah filosofi Yunani ke dalam kealahan Alkitab, akhirnya timbul kerancuan di sana. Ya, timbul kerancuan. Di sini, persons dikatakan hypostasis. Padahal bagi Athanasius disebutkan hypostasis itu substance atau cara sederhana disebut sebagai being.
who share in one essence. Nah, essence di sini adalah usia. Nah, dalam beberapa tulisan disebut essence sama dengan substance di sana. Ya, essence sama dengan substance. Tapi hypostasis ini tergantung. Dia tergantung konteksnya. Kadang dia disebut sebagai substance atau being, tetapi kadang-kadang dia disebut sebagai persons. Kemudian dikatakan they are consubstantial. Ya. Jadi mereka sama ya, one substance, homoousios with one another and co-eternal. Ya. Co-eternal. Nah, Anthony C. Tilson, hypostasis, dia tulis artikel tentang hypostasis in the Thistleton Companion to Christian Theology, halaman 473, dia katakan, hypostasis, satu kata Yunani, the meaning of which depend largely on its context. Ya lihat, bahwa artinya tergantung dari konteks. Although, meskipun in the later fathers, dari bapak-bapak gereja yang muncul kemudian, it became almost, ini menjadi hampir setara dengan being. Jadi ya tergantung konteksnya. Kadang persons, kadang being. Jadi itulah sebabnya banyak timbul kebingungan antara persons dan being. Kristenan berusaha untuk membuat bahwa itu one being, being dan persons itu berbeda. Ya, ini karena menggunakan bahasa Yunani yang berusaha dengan istilah usia ya dan hipostasis. Jadi berusaha membedakan antara being dan persons di sana untuk menunjukkan bahwa ada tiga pribadi dalam kealahan, namun dalam satu kealahan. Nah, sekarang bagaimana ini dalam bahasa Latin? Di dalam bahasa Latin, hypostasis ya, di dalam Dictionary of Latin Forms oleh William Whitaker, hypostasis adalah substance. Dan ini nantinya di abad ke-6 disebut sebagai persons of the Trinity. Jadi nama sebenarnya atau arti sebenar dari hypostasis adalah substance atau person. Bisa substance, bisa persons. Tapi kan kita lihat bahwa substance itu lebih diartikan di dalam pengertian abad keempat atau ketika Nicene Creed ini dibuat, substance itu menunjuk kepada bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak berbeda dalam hal substance. Ya, kualitas mereka dalam substance itu adalah sama. Ya, dan mereka adalah one being. Ya. Namun, hipostasis sendiri bisa berarti person. Padahal persons kan ada tiga. Jadi kita bisa lihat di sini, em, ketika ini terjadi, ini menimbulkan paham-paham yang berbeda di kemudian hari di kalangan para theologian pada saat ini. Ya. Ini lagi dari Don Schweitzer dan Contemporary Christologies dikatakan, hypostasis is a Greek term of variable meaning referring to substance. Jadi kita lihat hypostasis itu berarti substance. The hypostatic union was the teaching affirmed at the Council of Chalcedon that in Jesus the divine and human nature were united in his one person or hypostasis. Jadi hypostasis diterjemahkan dengan substance, tetapi pada saat dia menjadi satu, ya, di situ disebut hypostasis itu person. Nah, jadi kita lihat di sini ada kerancuan, kebingungan di dalam ya di jadi kurang adanya konsistensi
di dalam penggunaan kata. Sebagaimana Torrance, seorang ahli teologi yang bernama Torrance, juga mengatakan akan hal ini. Nah, di dalam Trinitas ini ada namanya pantheistic Trinitarianism. Ya, ini paham yang berbeda. Jadi saya katakan ada banyak paham mengenai Trinitas ini. Dan eh, dari paham yang berbeda ini, ya, meskipun di permukaan itu nampaknya sama, tapi begitu masuk ke dalam itu berbeda. Charles Hodge dalam sistematik teologi dia katakan, there is tentang pantheistic Trinitarianism. There is a threefold personality. Ada tiga personal pribadi, kepribadian dalam kealahan yang perlu untuk pembentukan dari nature-nya. Ketika dunia diciptakan, uh, the second of these persons, ya, pribadi yang kedua menjadi became its life. Pribadi kedua menjadi hidupnya. Bergabung personalitinya di dalam dunia dan menjadi impersonal. Ya, jadi ini pantheistic Trinitarianism. In order to raise the world into union and identity with God. Supaya untuk membangkitkan dunia dalam persatuan dan identitas dengan Allah. Ketika kurikulum dunia ini diselesaikan, anak Allah mengambil kembali uh, personalitinya, kepribadiannya. Jadi di sini, di mana Allah itu ya, meskipun dia percaya Trinitas, namun uh, di sini pribadi yang kedua itu merge, ya, dia punya kepribadian itu menyatu, ya. eh, atau berada di dalam dunia ini dan menjadi impersonal. Jadi kepribadian Allah menjadi impersonal. Itulah sebabnya disebut pantheistic Trinitarianism. Ah, ini macam-macam ini ya. Konsep ini penggabungan antara paham teism, yaitu Trinitarians, dan pantheism. Jadi Allah ada di mana-mana. Ya, dia eh, ya, anak manusia menjadi satu dengan, ya, di alam ini ada anak manusia di meja, kursi, dan sebagainya. Ya, atau menyatu dengan seluruh dunia ini. Ini antara panentheism atau pantheism. Ya. Kemudian ada Trinitarian subordination. Ah, Trinitarian subordination ini ada banyak, ya, Katolik Timur percaya, nampaknya di sini meskipun mungkin mereka tidak mengatakan secara langsung, tetapi yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu, segala Trinitas, di mana tidak, di mana ketiga pribadi tidak eh, salah, jadi di mana Bapa hanya Bapa yang self-existent, di mana Anak dan Roh Kudus derive dari Bapa. Nah, disinilah subordination itu, ya, keberadaannya adalah eh, berarti tergantung dari Bapa. Nah, sekarang kita baca ini. Well, there is this absolute equality among divine persons, di mana ada eh, kesamaan yang absolut di antara pribadi-pribadi ilahi, dan semuanya sama, infinite, dan tidak diciptakan, ya, in nature and essence. Jadi dalam nature-nya dan essence-nya mereka tidak diciptakan. Ada satu macam subordination, yang satu lebih among them. Jadi ada, Allah itu tingkatnya tidak sama. Meskipun mengatakan bahwa ini adalah equal, tapi ada subordination. Ada yang lebih rendah di sana. Jadi memang dalam hal ini sepertinya tidak
tidak konsisten. Karena di satu sisi dikatakan equal, tetapi kalau equal ya equal. Tapi paham Trinitarian Subordination merasa bahwa tiga pribadi ini equal sama. Tapi ada persons kealahan yang lebih rendah. Ya. Well, ini disebut Trinitarian or Filial Subordination. Yang adalah subordination in respect to order and relationship. Ya, subordination yang lebih rendah dalam order, dalam urutan dan hubungan. Jadi, hence the phrases. Jadi, frase filial subordination and trinitarian subordination itu umum di kalangan para penulis Trinitas. Nah, ini dalam dogmatik teologi. Jadi, paham ini banyak dipercaya. Subordination. Ya. Jadi, Trinitarian subordination ini adalah mengenai pribadinya dan bukan esensnya. Jadi, kalau esensnya dalam hal beingnya itu sama. Ini menurut paham ini. Tetapi yang berbeda ada subordinate itu adalah personnya. Ya, ini berbeda dengan Arian atau semi Arian, di mana yang lebih rendah itu adalah esensnya, Nah, bukan personsnya. Esensnya itu sudah lebih rendah. Tapi kalau Trinitarian subordination adalah personsnya dalam hal order dan relationship. Filial Trinitarian Subordination itu diajarkan di Nicene Creed. Ini Dictionary of Theological Terms. Dia katakan bahwa ada Trinitarian Subordination. Itulah sebabnya Gereja Advent di sini tidak menerima akan hal ini. Ya, bahwa masing-masing kealahan itu adalah self-existent. Nah, padahal inilah yang diajarkan di Nicene Creed itu. Paham ini pun masih terbagi antara Trinitarian subordination of persons atau subordination in function atau role. Ya. Dan uh, Trinitarian function and role ini pun masih terbagi. Eternal Trinitarian subordination atau temporal Trinitarian subordination. Jadi kalau lihat ada banyak sekali macam Trinitas kalau kita masuk ke dalam. Namun pada umumnya Trinitarian ini mereka percaya hanya ada satu Allah, ada tiga pribadi dan uh, one substance, ya, one substance. Jadi dan kalau bisa ditambahkan masing-masing co-eternal and co-equal, ya, co-eternal and co-equal. Jadi itu adalah ciri-ciri umum dari Trinitarian. Namun secara detail banyak yang ada juga detail-detail yang berbeda. Ada lagi nih social Trinitarianism. Konsep ini menekankan perbedaan tiga pribadi dalam Trinitas dan pada sama menjaga kesatuan sebagai komunitas ilahi. Pandangan ini terinspirasi oleh para bapa Kapadokia di abad keempat Masehi. Robert Lytham dia katakan, the idea of social Trinitarianism is alien to the classic doctrine. Ide dari Trinitas sosial ini adalah asing bagi doktrin klasik Trinitas. Karena kesatuan dan Trinitas yang tidak berbeda, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya itu uh, adalah pekerjaan secara together with bersama-sama dengan pekerjaan Allah yang tidak terpisahkan. Itu adalah yang menjadi poin utama di klasik doktrin Trinitas, yaitu kesatuan. Apa yang mau ditekankan di Nicene Creed adalah lebih kepada kesatuan, ya. Namun nah, ini hal yang tadi saya sebelumnya sebutkan bahwa
Di dalam kesatuan itu ada tiga pribadi yang nampak jelas di dalam Alkitab. Nah, ini yang kemudian menjadi eh, perbedaan pandangan di era modern ini. Pocket Dictionary of Apologetics and Philosophy of Religion halaman 108 berkata, perbedaannya dengan the Classical Trinity adalah Classical Trinity menekankan kesatuan dari tiga pribadi. Sedangkan Social Trinitarianism lebih kepada kekomunitas ilahi yang cenderung kepada perbedaan ketiga pribadi yang dapat jatuh kepada kepercayaan tiga Allah. Nah, jadi Social Trinitarianism sesuai dengan namanya sosial lebih melihat kepada tiga pribadi ya yang berbeda ya meskipun mereka percaya ada satu, namun klasikal Trinitas adalah mereka lebih percaya kepada kesatuan dan kurang menekankan tiga pribadi yang berbeda ini. Di situ perbedaannya. Jadi yang satu social trinitarianism dituduh dia akan mudah jatuh kepada tritheism, sedangkan bahaya dari homoousios, ya homoousios itu adalah dia akan lebih kepada jatuh kepada modalism, ya. Dan ini yang menjadi masalah setelah Nisea. Karena Athanasius pada akhirnya dia di excommunicate, ya, di ekskomunikasi, ya, nyatakan sesat karena kata homoousios menurut nantinya oleh Semi-Arian, bahwa ini akan menuju kepada modalism. Itulah sebabnya dia diasingkan sampai beberapa kali. Namun kerancuan dari pemahaman dari kata Yunani ini, filosofi Yunani ini, inilah membuat banyak paham yang berbeda. Jadi kesimpulannya apa? Ada berbagai macam pandangan kealahan dalam sejarah kekristenan. Masing-masing pandangan muncul berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masing-masing individu, baik terhadap klasikal Yunani, ya, filosofi Yunani, ataupun pengertian dari istilah-istilah terminologi yang digunakan. Masalah terhadap banyaknya pandangan kealahan dipengaruhi oleh presupposisi, ya, dari para teologian itu sendiri. Jadi apa presupposisinya? Nah, itu sangat mempengaruhi. Apabila pandangan Alkitab lebih diutamakan dan mengurangi pandangan filosofi manusia, akan lebih mungkin untuk mendapatkan kesatuan pendapat, meskipun ini tetap memerlukan waktu untuk menyelidiki secara lebih lengkap. Jadi, lebih banyak kita lebih melihat apa yang dikatakan Alkitab. Jangan membatasi pikiran kita dengan istilah-istilah filosofi Yunani yang membuat kita terjebak dalam pemikiran dari istilah itu dan kurang kurang memperhatikan bagaimana konsep dari pribadi-pribadi kealahan ini ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi dengan demikian kita melihat kembali kepada Alkitab ini menjadi solusi yang lebih baik dalam hal ini. Oke, terima kasih. Iya, wah mantap sekali ya. Eh, Ya, saya bisa melihat pendeta Doni ini sangat pakar dalam hal sejarah. Itu komentar pertama saya setelah melihat tadi urutannya dan ada banyak sekali pertanyaan pribadi saya yang terjawab ya dari itu. Ya bahkan saya baru tahu ada misalnya tadi panteis Trinitarianism itu juga wah ternyata ada yang seperti itu ya. Eh, Mungkin Mas Hansen, mulai dari Mas Hansen lah karena pertemuan pertama kemarin saya udah mulai bertanya. Pertanyaan pertama tadi Mas Hansen dulu nanti baru saya. Monggo Mas. Ya, pertanyaan pertama tentang monarkianisme tadi, Pendeta. Iya. Tadi kan ada dua tokoh ya yang muncul ya, Xeas dan Sabellius. Hmm. Ada Eh, banyak. Itu oh, ada hanya banyak. dua yang utama. Ada banyak. Oh, Ada yang utama. Theodosius, ada Theodus, ya Theodosius, ada Theodosius. ya banyak ya Theodotus juga itu dia the banker. Banyak sebenarnya. Saya hanya waktunya aja yang nggak ini. Ya. Saya Oh, menulis iya. ada satu tesis saya tentang faham kealahan tapi terbatas di early church. Ya, hanya terbatas di era mula-mula sampai pada abad ke
sampai hanya pada abad keempat saja. Jadi dari Hmm. awal abad kedua sampai abad keempat. Jadi ya sekitar separuh dari tesis saya membahas tentang itu. Tetapi itu tidak serumit modern ini. Di era modern, trinitasnya lebih banyak, lebih rumit, dan eh, saya lebih cenderung kita kembali kepada Alkitab lah untuk melihat bagaimana relation dari masing-masing kealahan itu di dalam Alkitab. Lebih enak melihat Alkitab daripada Ah, membaca yang eh, modern ini, karena satu dengan yang lain bertentangan. Bahkan kita lihat dari awal gereja mula-mula, kata hipostasis saja digunakan dalam konteks yang berbeda, berbeda artinya. Dan karena hipostasis ousia hanya satu huruf, ya, terminologi itu mengakibatkan satu mengekskomunikasi yang lain, ya, dan timbul lagi konsilium gereja itu hanya karena satu huruf, ya. iya. Muncullah konsili gereja yang kedua itu kan hanya satu huruf itu. Ya, 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 terus, terus, terus. Kalau pertanyaannya nih pendeta, ya Praxea, Sabelius dan yang lain-lain yang tadi pendeta belum Hmm. sempat sebutkan karena keterbatasan waktu itu, mereka dapat monarkianisme itu dari mana? Apakah emang mereka belajar Alkitab? Terus, oh, Alkitab mengajarkan monarkianisme atau mereka dapat dari mana gitu pendeta maksudnya? It- itu yang mereka mengerti dari apa yang mereka lihat di dalam Alkitab. Namun, kalau saya lihat dari tulisan mereka, abad kedua, ketiga, itu filosofi Yunani itu sangat mempengaruhi pola berpikir Kristen, termasuk interpretasi Alkitab, di mana alegori itu sangat sangat kencang pada waktu itu, sistem interpretasi alegori. Jadi, terutama di Alexandria, eh, eh, di mana ya faham Yunani, filosofi Yunani ini begitu kencang. Itulah sebabnya kita lihat ya eh, antara Nisea ya pada waktu Nisea, kata yang digunakan kan dalam bahasa Yunani semuanya itu. Jadi filosofi Yunani itu eh, digunakan homoiousios, homo homoisia ya. Tapi mereka rubah artinya. Nggak ada masalah sih dengan itu. Cuma eh, tapi apakah itu yang Alkitab katakan? Nah, jadi mereka melihatnya menurut pengamatan mereka dari apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu sederhananya lah. Oh, jadi kesalahpahaman terhadap apa Alkitab gitu pendeta ya? Iya, jangankan begitu. Itu hal yang biasa. Orang Yahudi aja yang punya Alkitab salah paham juga sama Alkitab. Ya, Ya, oke oke pendeta. iya. Saya Pendeta. pikir itu Oh, kesalahan yang biasa terjadi. Ya, biasa terjadi. Dan itu manusiawi. Para pionir gereja Advent pun awalnya karena mereka berasal dari berbagai macam gereja, juga awalnya seperti itu. oh, Namun, ketika kita membiarkan Alkitab mengevaluasi pandangan kita, nah disitulah bisa terjadi perubahan. Nah, masalahnya begini, kenapa ini terus eh, orang Kristen kebanyakan percaya kepada creed atau credo. Dan credo itu mereka anggap nggak bisa salah. Nggak hmm, bisa seperti itu. Ya, kita harus biarkan Alkitab berbicara. Kalau memang Alkitab pada nantinya menunjukkan bahwa creed itu salah, ya kita harus terima dong. Jangan membatasi diri terhadap creed. Tetapi kita harus Alkitab inilah yang creednya. Alkitab inilah yang tidak bisa salah, bukan creednya. Nah, jadi kalau melihat dari situ, kita lihat satu statement credo yang bagi saya ini adalah ketika di abad keempat dikatakan bahwa Yesus keluar dari Bapa ataupun dengan anak, ini masalah filioque. Nah, di situ pada waktu itu mereka berpendapat begotten itu adalah berbicara tentang asal mula dari Kristus. Nah, kalau berbicara asal mula dari Kristus, saya pikir ya oke lah, para pionir kita juga berpikir seperti itu tadinya.
Tapi kemudian berkembang begotten itu bukan masalah asal mula Kristus, tapi ketika Yesus mempunyai fungsi untuk menjadi juru selamat manusia. Ya, dia punya role untuk menyelamatkan manusia dalam rencana keselamatan. Ini dalam rencana keselamatan, konteks rencana begotten dalam konteks rencana keselamatan bagi manusia. Karena Allah yang Maha Tahu, tahu bahwa dunia akan jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya ada rencana keselamatan yang telah ada sebelum dunia ini ada. Itu kata Alkitab. Ya, anak manusia, domba Allah tersembelih sebelum dunia dijadikan, kan begitu dikatakan. Jadi artinya rencana keselamatan itu sudah ada. Nah, ketika di ini banyak tersandung dalam kata diperanakan, dianggap bahwa itulah Yesus diperanakan. Itulah sebabnya asal mulanya adalah itu. Di situ sampai sekarang pun ya banyak orang tersandung oleh karena hal tersebut. Nah, sorry, saya jadi Ya, lebih banyak karena saya mengajar Doctrine of Christ, jadi iya pendeta. saya bisa ya. Kalau pertanyaan lanjutannya kan gini, kalau gereja Ortodoks Timur kalau nggak salah kan mereka percaya tiga pribadi itu setara dalam hal essence, terus mereka koeternal, tapi tidak setara dalam relasi kan. Maksudnya anak sama Roh Kudus kan derive, berasal dari Bapa. Artinya meskipun koeternal tapi secara relasi nggak sama. Ya meskipun mereka nggak bilang itu subordination, tapi seakan-akan begitu. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan monarkianisme itu kok agak mirip ya pendeta. Karena kan Iya. monarkianisme kan bilang bahwa ada satu sumber, dari sumber inilah baru keluar cabang-cabangnya gitu kan. Nah, apakah subordination itu akarnya dari monarkianisme juga pendeta? Akar dari mereka adalah tulisan pada dari Bapak Gereja sebenarnya. Ya, Ah, karena sumbernya mereka sama. Coba kita lihat dari Alkitab, kan tidak begitu secara keseluruhan. Kita bisa melihat, oh ini mengenai rencana keselamatan. Oh ini bukan tentang ini. Nah, jadi bedanya monarkianisme adalah bahwa modalis tidak percaya ada tiga pribadi. hmm, Ya, bedanya di situ. satu pribadi. Ya, hanya ada satu pribadi. Nah, terus bedanya dengan dynamic monarkianisme, ya, bedanya adalah mereka tidak percaya bahwa antara Bapa dan Anak itu adalah co-equal dan co-eternal. Oke. Sedangkan yang Trinitas, ya, Konsili Nicea, uh, Nicene Creed itu Hmm, adalah bahwa mereka percaya Yesus itu co-eternal and co-equal. Tapi ketika dikatakan itu tadi, Yesus keluar dari Bapa di Nicene Creed, ini kan tidak konsisten. Ini kan tidak konsisten. Kalau dia co-equal dan co-eternal, berarti kalau dia derive keluar dari Bapa, berarti ada satu waktu di mana Yesus pernah tidak ada, kan begitu? Ya. Ngerti nggak? agak rumit pendeta. Oh, jadi Kalau begini. dikatakan gini pendeta, kan kalau nggak salah statementnya Nike itu gini, keluar secara kekal katanya. Jadi keluar Iya. tapi sejak kekekalan. Nah, Jadi itu nggak. kan tidak konsisten. Karena kalau dia ini menunjukkan bahwa itu tidak konsisten. Nah, ini saya tunjukkan, ini ah, bukan hanya saya yang lihat itu tidak konsisten. Ternyata para pakar juga menganggapnya demikian. Ah, coba ya, saya coba cari ah, karena saya pernah mengajar ini, meskipun sekarang ah, tidak tentang subjek ini. Cuma saya lihat dulu. Ini, coba. Ini ditulis oleh Alan Cairns dalam Dictionary of Theological Terms, halaman 436 sampai 437. Coba dilihat. Most Orthodox theologians do not share set views that the Nicene Creed and the Bible itself teach any kind of subordination inherent within the Trinity. Sebenarnya mereka tidak mengatakan ada subordination
Tetapi ini, though there is an obvious element of inconsistency, meskipun ada nampak elemen yang ketidakkonsistenan yang jelas dalam definisi mereka. Contoh, dikatakan contoh, stating the three person eternal equality of substance and glory, including self-existence, while at the same time saying that the Father communicates the entire divine essence to the Sons and the Spirit. Jadi pada saat yang sama ketika dikatakan bahwa mereka itu equal dalam substance, termasuk self-existent, ya, bahwa mereka itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menyebabkan mereka itu ada. Tapi pada saat yang sama mengatakan Father communicates the entire divine essence to the Son. Jadi ketika dalam hal ini Bapa itu memperanakkan anak, dan itu kan berarti anak tidak self-existent dalam hal ini. Tapi Iya, dia, ah, jadi mengerti maksud saya. iya, iya, iya. Ya, jadi kan ada ketidakkonsistenan di situ. Bukan hanya saya yang melihat itu. Iya, Itu tadi iya. lihat. Ya, jadi ketika itulah sebabnya di dalam Trinitarianisme ada lagi yang tidak saya sebutkan ya perbedaan. Ada namanya eternal generation. Bahwa Yesus terus-menerus keluar dari zaman kekekalan sampai nanti. Masih Wah, terus-menerus. Meskipun itu ditolak, tapi itu kelihatan mereka enggan karena itu bukan ajaran Alkitabiah. Ya. iya, Nah, jadi jadi di sini menunjukkan bahwa Yesus keberadaannya bergantung kepada Bapa. Tidak begitu. Ya. iya, Ah, ah. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jelas itu self-existent dia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, jadi di sini kamu bisa melihat, kita harus lebih banyak melihat menggunakan Alkitab daripada yang lain. Termasuk tadi yang saya sebut, divine simplicity. Itu, ya, ya, enggak tahu lah kalau nanti ditanya. Cuma, ini banyak kasusnya itu juga. Itu dikritik banyak scholars juga. Ya, dikritik banyak scholars, ada kelemahannya juga dalam hal itu. Karena lebih menekankan, ya sama dengan Nicene Creed, kepada kesatuan, tetapi jelas Nicene Creed juga percaya ada tiga pribadi. Tiga pribadinya ini nampak blur di sana, nampak kabur di sana. Sehingga itu tadi, kadang-kadang bisa mengarah kepada modalism. Nah, ketika distinctionnya yang ada di sana tidak begitu ditekankan. Nah, oke. berarti kalau secara biblikal kita nggak bisa ya pendeta percaya subordination ya akhirnya ya. Ah, subordination dalam apa? Persons atau role? Nah, karena kita harus lihat Oh, Alkitab. Nah, itu makanya tadi arahnya itu banyak perbedaan Trinitas. Ada yang percaya persons, ya. Ada yang percaya role. Kalau role kita lihat, nah subordination role ini bukan karena, contohnya ketika Yesus berkata, eh, eh, ketika Yesus eh, mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku, ya kan? hmm, hmm. Itu adalah dia yang merendahkan dirinya. Ada unsur subordination sana, tapi bukan oleh karena inherent di sana, tetapi karena Oh, Yesus yang membuat merendahkan dirinya untuk satu tujuan maksud yang sama yaitu penebusan, redemption. oh, oke. Nah, sama seperti ketika Roh Kudus mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, memangnya dia nggak bisa pergi sendiri? Nah, Ya. Kan ini hanya maksud dalam rencana keselamatan, mereka punya kesatuan maksud di sana. Contohnya, oh Roh Kudus tidak akan datang sebelum aku naik ke sorga. Emangnya Roh Kudus belum ada saat itu? Kan dia sudah ada di dalam perjanjian lama. Sudah bekerja dalam hati manusia di perjanjian lama. Kenapa Yesus katakan bahwa Roh Kudus akan datang? Emang dia nggak ada di situ?
konteksnya kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah dia akan datang untuk menyampaikan tentang aku. Jadi ada hal lagi yang Roh Kudus akan lakukan, yaitu Roh Kudus akan mengingatkan segala apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Nah, itu yang belum elemen itu yang belum terjadi pada saat itu. Ya. Jadi bukan berarti Roh Kudus belum keluar dari Bapa. Itu dalam maksud, jadi dalam maksud salvation ini, dalam maksud dalam rencana keselamatan. Ada tugas Roh Kudus yang yang dia lakukan yang sebelumnya tidak, yaitu adalah mengingatkan apa di dalam Yohanes pasal 16 kalau nggak salah. Mengingatkan segala apa yang kukatakan kepadamu. Nah, jadi ini bukan berbicara tentang asal mula Roh Kudus ketika Roh Kudus keluar dari Bapa, tapi berbicara tentang misi Roh Kudus bagi keselamatan manusia. Nah, jadi Oke. kita lihat kalau kita mengatakan keluar adalah menunjukkan asal mula Roh Kudus atau anak, ini bertentangan dengan apa yang ada dibilang oleh Alkitab gitu. Ya. Oke, pendeta. Subordination bukan masalah asal, tapi role dalam Oh. misi. Iya, rule dan itu pun ada dua pandangan, ada eternal, ada Ada temporal. Dan itu hanya temporer. temporal, bukan Iya. Oke. eternal. Karena pada waktu Yesus kembali ke sorga, ya, dia uh, me- dia adalah raja segala raja. Kemudian dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang dikatakan dalam kitab Wahyu, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa subordination itu pun voluntarily dan itu temporarily, ya, dalam satu maksud tujuan yang sama-sama juga dengan ketika Roh Kudus eh, keluar dari Bapa, itu menunjukkan tujuan yang sama, maksud redemption yang sama, rencana keselamatan, misi yang sama. Silahkan, Will. Aku sudah. Iya. Eh, Ketika Pendeta menjelaskan, saya ingat itu yang kita nonton review bukunya BRI yang Studies on Trinity Book ya. John Peckham itu, Dr. John Peckham bilang bahwa baik sekali pemahaman Trinitas itu dipengaruhi oleh pandangan Yunani, filosofi Ya. Yunani gitu kan. Dan akhirnya mereka bingung sendiri Mm-mm. terhadap pandangan itu. Ya kami belum punya bukunya Pendeta. Jadi kalau Pendeta mau kasih buku yang baru dari BRI itu ya, buku satu dan buku dua. Eh, Oh, tapi ini ada Pendeta. di library. Nah, Ah, Saya kalau punya ke Indo, saya punya kopi sendiri itu. Saya punya eh, bukunya. Iya. iya kami pingin banget itu buku itu yang yang editornya Alberto Tim kalau nggak salah ya. Iya, Kalau iya, saya nggak Alberto salah. Tim. Alberto Nah. Tim itu penguji saya waktu disertasi. Oh, oh, pas ini. Pertian pasian. pas Tapi ini pas. benar. Berarti itu udah menjawab pertanyaan. Kita nggak bisa menerima credo Nike ya secara penuh ataupun tapi kita harus mengapresiasi usaha mereka ya pada saat itu melawan Arianisme Betul. tentu tentu tapi gini Bang, sebagai sebagai konteks kita orang Advent gitu apa bagaimana cara kita menerangkan Trinitas despite semua definisi Trinitas yang sudah ada ya dan yang banyak sekali pendeta tadi katakan di era modern gitu ya bagaimana cara kita menyampaikan ke orang Kristen ataupun orang non Kristen lah karena kamu di Trinitas, kamu menyembah tiga Tuhan. Nah, bagaimana cara kita wordingnya gitu, bener kayak kita menjelaskan itu in a paragraph atau apa, supaya mereka nggak salah tafsir kita menerima tiga Tuhan atau salah tafsir kekristenan, salah tafsir bahwa ada subordination person tadi dan yang lainnya gitu. Mungkin karena agak Ya, sulit kita gunakan menjelaskan gunakan ini. Alkitab aja. Lihat yang pertemuan pertama kita. Itu kan saya Oh, dalam menyebutkan bahwa masing-masing kealahan meninggikan yang lain. Itu dalam arti meniadakan subordination. Gunakan Alkitab. Kita ajarkan Alkitab. Jangan usah pakailah homoiousios, homoiousios, terus menggunakan lagi hipostasis dan sebagainya. Gunakan Alkitab. Alkitab sederhana kok. Ya, menerangkan itu bahwa hanya ada satu Allah, ada tiga pribadi, ya, yang bekerja untuk keselamatan kita. Namun mereka itu adalah eh, sama, ya, co-eternal dan co-equal. Ya. Jadi secara sederhana begitu. Tidak usah melibatkan kerumitan diskusi teologi tentang hal ini. Ya.
Gunakan Alkitab ya untuk menerangkan itu. Contoh, nah ini masalah satu lagi. Ini yang membuat Nicene Creed ini menjadikan Allah itu jadi abstrak jadinya. Allah itu jadi abstrak karena eh, karena ada, dikatakan without parts kan, without parts. Nah, menarik saya mau kasih tulisan daripada si siapa ini, si Torrance. Dia seorang ahli teologi yang terkenal. Ini saya tunjukkan. Iya, ya, coba ya saya share screen. Ini kalian sudah dapat kuliah banyak ini. Udah Iya, Pendeta. satu semester Terima kok. kasih banyak. Hmm. Thomas F. Torrance, dia menulis begini. Ini dalam dikutip oleh Lauren Klein Work. Ini mengenai Yohanes 15 ayat 26 ya, di Eastern Greek Orthodox Bible dalam New Testament. Dia katakan, when the Cappadocian theologians argue for the doctrine of one being, ya, ketika eh, eh, para theologian dari Kapadokia berargumentasi tentang doktrin satu one being makhluk ya, three persons. Mia itu satu usia, ya. One being. Tres itu tiga, hypostasis itu three persons. Jadi kita lihat di sini hypostasis disebut sebagai persons. Meskipun uh, Athanasius mengartikan awalnya hypostasis itu sebagai being, tapi di sini sebagai person. They did so on the ground that the usia had the same relation to the hypostasis as the general or common to the particular. Ah, saya singkatkan aja. Thereby, ini Cappadocia Fathers ini, ya. Kalian tahu Cappadocian Fathers? Belum tahu nih. Nah, dia ini adalah Gregory of Nazianzus, Basil the Great, ya, dan Gregory of Nyssa. Ya, dia inilah yang kemudian membasmi itu semi-Arians di pertengahan abad keempat atau akhir abad keempat, dan kemudian pada akhirnya muncul Nicene Creeds yang pada akhirnya Nicene Creed yang sudah direvisi dari tahun 325, akhirnya muncullah eh, 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 dari hasil konsili Konstantinopel yang pertama, ya. Jadi mereka inilah yang yang teologian utamanya untuk Nicene Creed itu. Thereby, they tended to give Osia an abstract generic sense, which had the effect of making them treat Usia or physis as impersonal. Jadi abstrak dan membuat jadi nampak impersonal. Padahal, padahal ya, padahal eh, dari awal gereja Kristen percaya ada tiga pribadi, pribadi. Tetapi dengan usia, dengan segala macam ininya ada abstrak ya, dimasukkan unsur di sana antara hipostasis dengan eh, usia ya, dan ya kemudian seperti menjadi impersonal. Itulah sebabnya ketika Metodis mengatakan bahwa spiritual God dan without parts ya, dan pada waktu itu kan Ellen White dari Metodis ya. Metodis. Ya, karena ini membuat itulah sebabnya para pionir menganggap bahwa ini jadi abstrak karena ya antara Bapa, Anak dan Roh ketika mereka adalah pribadi, namun dikatakan pribadi, kalau dia dikatakan pribadi yang sama, berarti nggak ada bedanya Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, atau pribadi yang berbeda. Namun dia memiliki substan yang sama, namun dengan melalui divine simplicity, nampaknya itu tidak ada perbedaan di sana. Jadi kabur eh, eh,
distinguish atau distinct eh, kealahan ini. Inilah sebabnya kalau kita lihat di Alkitab, contoh di dalam Daniel pasal yang ketujuh, ya kita lihat ada yang lanjut usia, lalu yang anak manusia Anak. datang kepada lanjut usia. Ini kan menunjukkan ada pribadi yang berbeda, kan? Ya, pribadi yang berbeda. Namun kalau kemudian perbedaan itu dihilangkan, jadi Allah itu jadi abstrak. Yang dimaksud oleh para pionir Advent ketika dikatakan bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, artinya ada pribadi yang eksis, yang nampak, yang bisa. Alkitab nyatakan bahwa different persons di sana, different persons. Ya. Namun ketika different persons ini ditiadakan, maka ini akan lebih kepada modalisme jadinya. Jadi di situ sebenarnya permasalahannya. Lalu kita lihat pada waktu Yesus dibaptis ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nanti kita lihat. Oh, tapi belum ada. Kalian belum tanya divine. Mungkin kalian sudah mengerti kali. Jadi saya tidak perlu jelaskan divine Ya. simplicity. Ya. Tolong jelaskan menit lebih lanjut Defense Simplicity itu. Namanya kalian tahu divine simplicity itu apa? Apa yang kalian tahu tentang itu? Yang sejauh yang kami tahu ya pendeta ya. Nah, Tuhan itu satu simple being, tidak bisa nah, dibagi menjadi parts. nah. Jadi Cuma itu aja. ya, tidak bisa dibagi menjadi parts. Jadi, apakah, nah, di sini masalahnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda atau satu? Berbeda. Beda. Berbeda, kan? Tapi Berbeda. kalau different parts itu, maksudnya apa itu different parts? Atributnya mungkin beda. Apa Ya, atributnya? Atributnya gitu. Kayak atributnya. kayak Nah, ini, kekuasaannya, ini, pengetahuannya. ini, ya, ini yang saya tunjukkan dari Reform Theologian sendiri, ya, Reform Oke. Theologian sendiri. Masalahnya apa di situ? Dari Louis Berkhof. Nah, Oh, Berkov. kalian Systematic tahu Theology. kan? Problem in Divine Simplicity. Oh, Oh, ada beberapa kritik terhadap hal ini. Lihat ya di sini. Al Berkhof, Louis Berkhof dalam Systematic Theology halaman 45. Dia katakan, some of them, yang penganut divine simplicity, even went so far, pergi terlalu jauh, ketika mengatakan bahwa its attribute is identical with every other attribute. Identical dengan setiap atribut yang lain. And there is no logical distinction in God. Ketika tidak ada perbedaan logis dalam Allah. This is very dangerous extreme. Jadi kalau di dalam divine simplicity tidak ada distinction baik dalam atribut, ya. Ini bahaya ini menurut Louis Berkhof. Nah, while it may be said that there is an interpretation of the attributes in God, uh, while it may be dapat dikatakan bahwa ada interpenetration, ya, of the attributes in God, dan bahwa they form a harmonious whole, meskipun atribut God ini secara keseluruhan ini menyeluruh ini harmonis. We are moving in the direction of pantheism when we rule out all distinction in God. Jadi ketika oh, kita ya mengeluarkan perbedaan dalam kealahan, itu akan menjadi panteisme jadinya. Harus nampak juga ada distinction. Ya, ini Berkhof katakan. Ya, ini Berkhof katakan. Jadi bisa lihat itu. Itu distinction di attributes itu tuh kan harus ada. Itu sekarang bagaimana distinction of person? Ini saya tunjukkan lagi. Ini oke, oke. ini semua ini bukan orang Advent yang mengatakan ini Iya, iya, bahwa iya, ada iya. masalah di eh, Berkov reformnya pendeta ya. ya Berkov itu dari Calvinis ya. ya Calvinis dia jago juaranya dia di Reform Theology. Calvinis dia. Ya. Kemudian ini New Dictionary of Theology, Historical and Systematic. Ya. Ini dikatakan
The idea of divine simplicity was generally accepted until the Enlightenment. Ini diterima sampai Enlightenment. But is now disputed. Jadi lihat sekarang dipertentangkan. Some deny that the idea itself is logically coherent. Jadi beberapa menyangkal bahwa ide ini adalah secara logik itu koheren. If God is identical to His properties, ya, jika Allah itu identik dengan properties dalam hal atributnya, ya, then God would appear to be merely a property. And this seems a difficult or nonsensical position. Ini sulit dimengerti dan ini menjadi posisi yang nggak masuk akal. Allah identik dengan atributnya. Ya, oke. Kalau begitu, Allah itu apa atribut? Itu masalahnya. Kalau personnya itu distinction dalam person itu kurang didiskusikan. Nah, itu yang pertama. Itu secara logik susah diterima. Nah, ini menurut ini R. Holmes ya, ketika dia menulis artikel tentang simplicity divine, divine simplicity. Ya. Yang kedua, second line of criticism. Accept that God could be simple, but argues that this is incompatible. Jadi Allah bisa jadi sederhana, tapi ini tidak incompatible, tidak pas with other aspect of traditional religious concept. Tapi tidak pas dengan aspek lain dari konsep agama tradisional, kealahan. A simple God cannot. Allah yang sederhana, ya, tidak dapat. It might be argue be personal. Jadi, or active within history, or triune, or able to become incarnate. Jadi kalau ini dipertahankan divine simplicity, ini berbeda akan bertabrakan dengan bahwa Allah itu mempunyai pribadi, dia aktif di dalam sejarah, dan dia adalah tiga pribadi jadi satu dan sanggup berinkarnasi. Ya, jadi ini adanya di sini kita lihat akan adanya uh, dis- perlu adanya distinction of person. Jadi bukan hanya divine simplicity, ya. Ini yang berikutnya. Saya mau tunjukkan uh, dari Richard C. Campbell, God's Final Revelations, dikatakan in conformity to His oneness or simplicity, uh, untuk ya sesuai dengan keesaan dan kesederhanaan, and wondrous to contemplate. The Old Testament, Perjanjian Lama mendemonstrasikan bahwa Allah adalah a plurality of persons. Persons yang plural. Specifically, the Word, the Spirit, and the wisdom of God were personified and differentiated. Bahwa ini firman roh ini dipersonifikasi dan dibedakan. It is intellectually difficult to hold on to God's simplicity combined with His multiplicity. Nah, jadi di sini kita lihat kenapa istilah God simplicity ini sulit menerima multiplicity. Ya, karena fokusnya hanya kepada simplicity. Nevertheless, lihat, this is scripture teaching. Ini adalah ajaran Alkitab bahwa God simplicity itu harus dikombinasi dengan His multiplicity di dalam pribadi kealahan. God's simplicity reminds believer that God's relationship with His people is fully personal. Jadi kita lihat bahwa kekurangan dari divine simplicity, kalau tadi Berkhof katakan, perlu adanya distinction of attributes. Di sini dikatakan perlu adanya distinction of person untuk ada di sana. Ini yang kurang di divine simplicity. Jadi, thus, ini dia kasih catatan kaki di sini footnote nomor 37. Richard Campbell katakan, thus, it may be wise to emphasize
God's necessary existence rather than to focus on his divine simplicity in the abstract. Nah, jadi Amin. bukan Iya, saya yang bicara loh, Richard Iya. Campbell, ya. iya, iya. Lebih menekankan kepada keberadaan Allah. Allah itu ada Hmm, dan dia ada tiga pribadi daripada fokus kepada divine simplicity. Apalagi itu secara abstrak. Abstrak. Jadi bisa sekarang Ya. dilihat kan? iya, 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 iya. kontradiksi pendeta. Artinya, Kontradiksi. Ya, Kontradiksi. simplicity, one, satu. Tapi bagaimana? Alkitab katakan ada tiga pribadi, itu jelas loh. Nah, iya. tetapi ketika Ellen White katakan ada tiga pribadi yang self-existent, oh, dibilang ini Dibilang tritheism. ini, aduh, Enggak, mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka katakan. Itu loh Iya, masalah. iya. iya, Oke, iya. pendeta. Dan dan menurut saya agak susah menjelaskan. Sedangkan di Old Testament dan New Testament tiganya itu hadir di saat yang sama gitu, bukan terpisah Itu, gitu kan. Jadi kan iya. mereka nggak bisa gimana cara membangun argumen dari Iya. simplicity. Teringat ini kejadian 18 apa? Kisah Sodom dan Gomora. Iya, Tuhan menurunkan belerang dari Tuhan. Iya. Iya. Kalau Jadi, mau defense simplicity, gimana bisa Tuhan yang lagi ada di bumi, Theophany, menurunkan belerang dari Tuhan di langit? Sedangkan nggak ada parts, nggak ada iya. multiplicity. nggak Nggak. ada persons ini. Ya, jadi kita lihat ada timbul masalah sendiri kan. Jadi mereka yang hanya mereka harus belajar secara lebih luas lah, melihat bahwa itu juga punya masalah di sana. Nah, jadi tapi ya memang kalau gereja Advent dituduh-tuduh itu dari dulu, ini udah kenyang kita. Cuma yang penting kita belajar dari Alkitab, bagaimana Alkitab ini bisa membahas. Jelas ada satu pribadi, eh, ada satu Allah, tiga pribadi, one substance. Ya, Iya. Pertanyaan terakhir mungkin pendeta. ya. Banyak orang Kristen, termasuk di GMHK ya, kan kami juga diskusi dengan orang sejemaat kami gitu ya. Hmm. Mereka itu lebih nyaman dengan konsep modalisme. Kenapa? Karena waktu bilang tiga pribadi, mereka merasa itu jadi tiga Tuhan. Perasaannya mereka begitu. Nah, itu gimana ya cara kita menghadapinya ya pendeta? Jadi mereka menghilangkan itu, cuman satu pribadi tiga bentuk. Ngototnya gitu pendeta. Ya, bentuk berbeda dengan pribadi. Bentuk itu eh, tidak ada relasional di sana. Kalau pribadi itu ada hubungan di sana. Nah, di situ kalau bentuk, nah, pikir eh, tidak ada relational. Allah itu relational, God. Ya. Kalau bentuk itu nggak ada relational di sana. Jadi pribadi, nah ini yang saya perlu kata. Pribadi juga sebenarnya bukan kata yang terbaik menggambarkan tiga pribadi. Cuma Oh, keterbatasan manusia. Inilah yang iya, yang iya, iya. terbaik yang kita tahu pribadi. Kalau ada kata yang lebih baik, gunakan kata yang cuma ya inilah yang kita tahu gitu. Malah dulu dikatakan tiga oknum kan, kayak oknum jahat aja jadinya kan. Jadi eh, jadi ya ada lu tiga oknum, tiga pribadi. Ya pribadi karena ini ada hubungan relasional sebagai pribadi dengan pribadi kan begitu. Tapi ini sendiri pun tidak ada kata yang cukup sempurna menggambarkan Allah, karena Iya Allah sih. tidak terbatas dan bahasa manusia itu terbatas. Tapi inilah yang terbaik yang kita tahu. Ya. Jadi, Iya. uh, jadi itulah. uh, Memang orang lebih mudah modalism, tapi bukan itu Iya. yang Alkitab katakan. Karena waktu Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan ada suara. Kan kita lihat Iya, distinction di sana. bersamaan. Iya Iya, bersamaan. di saat yang sama. Gimana Iya. kalau Nah, modalisme itulah ya? akal manusia kita menganggapnya ya memang seperti itulah. Ya. Itulah yang terbaik yang kita mengerti saat ini tentang kealahan. Yang kita tahu, Allah itu satu, namun dia ada tiga pribadi. Dan kata pribadi inilah bagi saya bahasa terbaik yang ada sampai saat ini untuk menggambarkan eh ya apa itu entiti kealahan itu. Ya. Iya, iya, iya. Bill, Ya, silakan. ya, luar biasa ya. Itu kalau di suci-suci-suci kan itu kan God in three persons, Blessed Trinity. Ya. Jadi
memang saya dulu juga bergumul ya dengan dengan pribadi. Tapi dari pelajaran pertemuan pertama, pendahuluan dan sekarang, ya kita terbatas. Kita harus mengakui ya keterbatasan itu. Hmm. Dan eh, mungkin untuk menyambung pembicaraan kita ya, kita sudah bahas bagaimana polemik dalam pemahaman Trinitas di sejarah gereja dan kita lihat banyak cabang, banyak sekali bahkan yang pendeta bilang tadi nggak bisa pendeta sebutkan gitu ya, saking banyaknya. Dan ya kita harus berterima kasih terhadap pendeta Doni yang sudah menyampaikan saya luar biasa. Ya, saya secara pribadi pertanyaan-pertanyaan pribadi saya banyak terjawab ya. Saya harap Mas Hansen juga Sama, begitu. sama. Iya, Saya harap semua orang yang nonton ini juga begitu. Nah, mungkin untuk menyambung pendeta, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang eh, apa ya, otoritas tulisan Nyonya White, Ellen G. White gitu ya, dalam perihal ini. Dan juga mungkin bisa Kita disinggung mungkin sedikit nanti. fokus karena ini tentang Trinitas ya, kita Iya, bahas Ellen tentang White dan Trinitas. Trinitas. Meskipun nanti Benar, mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana otoritas Ellen White dalam gereja Advent, ya it's okay. Cuma saya akan terangkan gimana Ellen White. Karena kan ada tuduhan tentang Ellen White percaya Tritheism. Nah, kita lihat dari iya, tulisannya sendiri. Kan benar. saya percaya orang yang menuduh itu biasanya tidak banyak baca tulisan Ellen White. Nah, Ah, Ti- oke, oke, oke. Jadi dia itu ya, itu apa namanya? Itu cliffhangernya. Jadi kan kalau ya, kita bikin konten kan harus ada cliffhanger ke ke pertemuan ketiga. Nah, itu bagi yang saudara penasaran, nanti saksikan yang pertemuan ketiga ya. Lanjut dan fokusnya utamanya adalah Trinitas. Gitu. Dan mungkin saya berikan kesempatan bagi pendeta Doni untuk buat closing statement sebelum kita berdoa tutup. jadi ya memang ya dalam kembali eh, mempelajari Alkitab ini sangat penting untuk membedakan mana pandangan yang Alkitabiah dan mana yang tidak. Ya, kita perlu memeriksa segala sesuatu, ya, mengevaluasi segala sesuatu. Bahkan dikritik pun kita harus lihat kritiknya ini ada yang benar atau tidak, ya. Atau ada yang memang bisa kita pakai untuk membangun pemahaman, atau ada yang memang tidak berdasar. Ya, di dalam kekristenan ada banyak hal yang yang dan berbicara mengenai konsili, ya, kita tidak pernah menggantungkan teologi kita kepada konsili gereja. Tidak, tapi kepada firman Tuhan. Karena konsili pun berubah-berubah, keputusannya pun berubah-berubah. Ya, Hmm. Trinitas di gereja Advent berbeda dengan Katolik, berbeda dengan Katolik Timur, ya, berbeda bahkan meskipun ada yang sama dengan paham lain, cuma dalam hal ini dibangun setelah 100 tahun lebih kita belajar Alkitab. Jadi, oh ya, saya mau tunjukkan ini. eh, hmm, Kalau saudara mau melihat em, apa tulisan ini, saya ada tulis di jurnal bagaimana eh, faham Trinitas ini tumbuh di 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 dalam gereja Advent. Ya, dari tahun ke tahun bagaimana eh, eh, prosesnya, ya, bagaimana prosesnya itu muncul. Sebentar. Ya, jadi eh, ini dia ada link di sini. Ya, ha- ayas.academy.edu D. Krisutianto. Jadi eh, bisa nanti semua, ya, 90% yang pernah tulisan yang saya yang pernah dipublikasi, ya, saya pikir ada sekitar 25-an, ya, mulai dari Hmm. jurnal, book review, artikel dari berbagai tempat, eh, itu saudara bisa lihat. Dan salah satunya yang ini adalah bagaimana development of the Trinity in Seventh Day Adventist. Bagaimana eh, ya perubahan, ya, ide di dalam gereja Advent mengenai Trinitas dari waktu
ke waktu. Dan dan di sini juga ada banyak artikel yang lain, apakah tentang Sabat, The Great Controversy, State of the Dead, Sanctuary, dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa uh, menolong. Ya, jadi itu tadi. Nanti download aja itu, bebas kok, gratis kok itu. Dan Inti linknya kami taruh di kotak Kami deskripsi di bawah deskripsi. ya, video YouTube. iya, ya itu linknya di sana. Kalian buka dulu, cek dulu apa Oh, apa aja. Ada yang baru adalah tentang kenapa Luther dan Calvin nggak percaya Sabat, meskipun dia percaya 10 hukum. Kenapa ke hari Minggu? hmm. Ada apa yang terjadi? Eh, nah, contohnya seperti itu. Ya, terus eh, ya tentang bagaimana proses century dari sebelum adanya Alkitab sampai saat ini. Bagaimana penerimaan century sebelum bahkan ada Alkitab itu, sudah ada konsep itu di Ancient Near Eastern. Ya, Oh, jadi eh, ya seperti itulah. Beberapa artikel yang lain ada tentang State of the Dead, yaitu antropologi. Ya, itu di Adventist Review saya tulis itu beberapa tahun lalu. Kemudian yang kemarin ini adalah History of Islam in Indonesia. Ya, oh, bagaimana ini muncul dari abad ke abad, teori-teori tentang dari mana ini berasal dan sebagainya. Jadi ya, lebih kepada teologi dan sejarah. Nah, itu bisa untuk jadi ini apa bahan referensi kalau mau baca lebih banyak. Dibagikan ke yang lain tidak masalah, itu supaya bisa menolong yang lain untuk Iya, iya. memahami. ya, Ya, pendeta. Terima kasih banyak, pendeta. Makasih ya. banyak pendeta. Saya Siap saya kami kalau baca. baca yang history di Adventist saya cuma baca yang ini tulisannya Bart, Merlin Bart kalau nggak salah. Dia White Estate ya. Mm, mm, mm. Tapi Itu saya mau itu bos saya itu di White Estate. iya 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 Eh, dia pernah buat satu artikel tentang history of Trinitas mm, mm. di gereja kita. Tapi terima kasih pendeta, nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ya, kami Ya. sama-sama di White Estate Hmm. ya. Jadi dan senior saya lah, senior saya dia orangnya sangat baik dan ya, jadi iya, jadi saya me- ya, jadi tulis tentang itu, saya tulis bagaimana konsep kealahan Yesus itu mempengaruhi perubahan pandangan tentang Trinitas dalam gereja Advent. Jadi eh, bagaimana konsep kealahan Yesus berkembang sehingga pada akhirnya ini mempengaruhi konsep kealahan kita di dalam gereja Advent. Jadi itu ya, di jurnal saya tulis itu. Ya. Oke oke, ada di Kalau linknya buku itu ya terang pendeta yang ya tadi ya. teraniaya itu, pendeta. Oh ya, itu tentang konsep Sabat dari abad pertama dari itu sampai munculnya gereja Advent. Dan bagaimana Ada itu Rian. berubah, kenapa itu berubah di abad kedua. Jadi Dua. Samuel Bakyoki hanya menyebutkan 3 alasan. Ya, memang dia sebut disertasinya itu kan tahun 1979, 77. Ya, Mm-mm. hampir 50 tahun lalu. Nah, di situ, ya itu kan sudah hampir 50 tahun lalu. Di situ saya masukkan ada 8, bukan hanya 3 alasan teologi kenapa itu berpindah. Ya, jadi itulah sebabnya saya tulis di sana. Jadi tentang Sandelo. Jadi dari abad ke abad bagaimana eh, Sabat dan Sandelo ini berjalan bersama-sama, atau penyucian Minggu ini berjalan bersama-sama. Jadi sampai munculnya gereja Advent. Jadi itu sejarah, survei sejarah secara hampir 2000 tahun itu. Ya, itu Saya terang, sudah baca sebagian, pendeta, itu belum selesai tapi terang yang teraniaya itu ya. Iya tulisan iya. pendeta Doni. Eh, Ya. Kayaknya kita tahu pendeta Doni dari tulisan itu deh. Kayak Waktu itu kita mungkin. pernah bahas ya. Iya dulu waktu kita maba. Oh, bukan, kalau waktu maba itu terangnya Oh semakin dari benderang ini. atau apa? Oh Ide iya, Iya lagi. iya iya. iya. Itu Ya sejarah Ide saya lagi. ingat teologi. terang.
saya nggak terang-terang apa gitu. Ya. Yang pertama terang semakin benang itu sejarah Beneran. teologi. Bagaimana teologi kita itu berkembang dari Hmm. dekade ke dekade itu berkembang. Ya, jadi ya seperti itulah. Termasuk Rono Buat ya, kemudian dan sebagainya. Ya, mantap, Oh, mantap, jadi mantap. kalian memang ada dua buku itu. Sekarang saya cuma ada yang terang yang teranya ya, Terang Pendeta. misalnya ya. Nah, itu ada di itu memang yang buku pertama tidak banyak dijual. Eh, Itu masih ada sih di Pendeta Dolok Saribu, yang penulis kedua itu. Dia sih karena Oke. dia tinggal di Jakarta kan, dia mencetak. Saya kan di sini, dia cetak di Indonesia. Jadi, Susah mau cetak. hmm. Oke, oke, oke. Wah, puji Tuhan ya. Terima kasih sekali Teman Doni atas waktunya, atas materinya, dan diskusi. Luar biasa, ini ada banyak bahan bacaan baru ya kita bisa baca. Dan ya saya nggak sabar untuk menunggu sesi ketiga. Nah, sesi ketiga dan saya rasa teman-teman juga seperti itu, saudara-saudara juga demikian. Dan ya sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Ada mungkin tambahan dari Mas Hansen sebelum saya tutup, teman-teman. Cukup. Oke, mari kita bersatu dan doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengalaman yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Bantu kami untuk mengerti tentang Engkau, tentang konsep Trinitas ini. Dan bantu kami untuk mengingat apa yang sudah kami dengar, dan bantu kami untuk membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini Oke, pertemuan kita. Shalom. Shalom Shalom. semuanya.